Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai dan peranan Pancasila dalam menjaga NKRI. Tema 7, subtema 3. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kita bisa selesaikan masalah bersama yang ada di dalam masyarakat dengan bergotong royong. Fungsi dan peranan Pancasila. Dari makna Pancasila yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara dapat diketahui dari fungsi dan peranan Pancasila. Nah, berikut ini kita akan mempelajari fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika, serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan sebagai landasan konstitusional. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar segala sumber hukum. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Nah, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti bahwa Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan
dan terkandung dalam pembukaan UUD NKRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional. Itu ada pada alinea kedua dan alinea keempat pada UUD 45. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut lalu dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembukaan UUD 45 merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila disebut juga dengan way of life, pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk sehari-hari. Artinya, Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala seperti yang terpancar pada sila Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila di samping sebagai dasar negara juga merupakan tujuan nasional. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dijadikannya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia membawa sebuah konsekuensi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi landasan pokok sekaligus landasan fundamental untuk penyelenggaraan negara. Sekarang kita akan membahas fungsi pokok Pancasila. Anak-anak, apakah fungsi pokok Pancasila? Ya, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pada hakikatnya adalah sumber segala sumber hukum negara. Pancasila dan lambangnya. Anak-anak semuanya, tentunya kalian sudah bisa untuk menghafalkan bunyi-bunyi sila dalam Pancasila beserta lambangnya. Ya, sila pertama, lambang bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, lambang rantai emas, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, lambang pohon beringin, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, lambang kepala banteng, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, lambang padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita membunyikan sila-sila dalam Pancasila, sekarang kita akan mempelajari Pancasila beserta nilai dan maknanya. Untuk sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Ini memiliki makna bahwa
Bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan, termasuk menjalankan perintahnya. Nilai ketuhanan juga menekankan toleransi. Artinya, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa mendapatkan paksaan dari pihak manapun. Untuk sila yang kedua, terdapat nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya pula. Dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Untuk sila yang ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Terdapat nilai persatuan. Sila ini memiliki makna meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ragam etnis, suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Persatuan tetap harus dijunjung. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah ya. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan rela berkorban untuk kepentingan tanah air tercinta. Sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai kerakyatan yang merupakan cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sebab demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai kerakyatan ini juga memuat pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat serta gotong royong. Sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat nilai keadilan. Nilai ini bermakna bahwa masyarakat berhak mendapat kesamaan kesejahteraan karena hal ini merupakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menguji apakah kalian sudah memahami materinya apa belum, silahkan kerjakan latihan soal ini ya. Ada 3 soal. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto, lalu diupload di Google Classroom. Semangat! Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.